Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan cek borang akreditasi ya. Kita mengumpulkan data pendukung ya, ini menuju H- berapa ini? H-4 ya, H-4. Kita mencoba mengumpulkan di Drive ya, karena berdasarkan karena berdasarkan dari edaran Kementerian, edaran Ban PT maksudnya, nah ini di revisi TS ya, itu kita diberitahukan bahwa ada perubahan pada poin TS atau tahun akademik terakhir ya, yaitu di tahun akademik 2019-2020 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Nah ini TS berubah, yang dimaksud TS di sini adalah tahun akademik penuh 19-20 ya. Kalau dalam 2000 berapa? Tahun 2020 itu TS-nya adalah 2018-2019. Namun ini edaran yang terbaru di 27.01.27 Januari ya, nomor 123 garing Ban PT garing LL garing 2021. Surat edarannya ya, ini revisi dokumen akreditasi karena perubahan TS. Itu dianjurkan melakukan perbaikan ya. Begitupun di batas waktu revisi ya. Di batas waktu revisi itu sebenarnya 2 bulan ya. 2 bulan, paling lambat 2 bulan setelah perbaikan untuk memperbaiki permohonan akreditasi prodi agar lengkap dan sesuai dengan instrumen yang berlaku. Ini di 14 April. Namun di panduan asesmen lapangan itu diperbaharui lagi. Mana ya? Oh, ini untuk asesor. Panduan asesmen, panduan asesmen lapangan di versi Juni 2020 itu dijelaskan bahwa bagi asesor ini asesmen lapangan secara daring, ini menyiapkan persetujuan pelaksanaan asesmen lapangan secara daring ke Dewan Eksekutif Ban PT. Kemudian mengakses semua data dukung akreditasi yang disampaikan perguruan tinggi. Tidak ada kebijakan harus disimpan di Google Drive dan lain sebagainya. Ini lebih kepada konsolidasi pra-asesmen lapangan ya, paling lambat H-3 sebelum asesmen lapangan secara daring dilaksanakan. Ini ketentuannya masih umum ya. Ini di panduan asesmen lapangan secara daring tahun 2020 ya. Ini di bulan Juni ya, di bulan Juni. Nah ini oleh Direktur Dewan Eksekutif Profesor Tewel Sarudin.
Nah, kemudian di panduan AL secara daring di bulan September itu diperbaharui ya. Ini edisi kedua ya. Di edisi kedua diperbaharui. Nah, ini edisi kedua September. Di ketentuan asesor itu, nah ini kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini asesor, tahapan asesmen lapangannya ya untuk persiapan seperti ini. Ini yang versi Juni. Kemudian yang versi September itu persiapan hanya 3 poin ya, hanya 3 poin. Namun ininya berbeda ya, di poin 3-nya berubah. Yang tadinya pengertian biaya paket itu 100.000 ya, kemudian di poin 3 cukup pengganti biaya paket ya, tidak ditentukan 100.000. Itu di versi ini ya, nih. September ya, yang September ini edisi kedua ya. Yang edisi kedua yang ini. Ini kan edisi yang ke Juni ya, 2020. Nah, ini berarti penggunaan yang ini ya, pakai panduan asesmen lapangan yang versi September 2020. Kemudian, nah ini di poin 5. Nah, ini untuk asesor ya. Ini untuk asesor juga. Di versi September 2020 ada 7 poin. Yang versi Juni itu ada 4 poin. Yang lebih lengkapnya adalah di versi September 2020. Yang menyebutkan bahwa pra-asesmen itu dilakukan paling lambat H-3. Kemudian meminta update ke perguruan tinggi jika terjadi perubahan tahun sekarang TS. Nah, dengan adanya surat edaran 14 April ya 2021 batas waktu revisian usulan akreditasi, karena dulu pengisian borong ekonomi syariah STML Banjar itu TS-nya adalah 2018-2019, yang mana di edaran 14 April 2021 itu harus dilakukan update TS, maka nah ini di panduan yang versi September 2020 karena terjadi TS maka dilakukan revisi perbaikan ya sebelum melakukan pra asesmen lapangan oleh asesor. TS-nya, nah ini TS-nya tahun akademik 19-20. Kemudian apa lagi ini? Perguruan tinggi, tahapannya yaitu menunjuk narahubung, kemudian mengupdate dokumen akreditasi secara lengkap, ya. Disertai summary atau best summary, ringkasan terbaik dari borang atau APT ya, instrumen IAPS, instrumen akreditasi program studi. Atau kalau di akreditasi perguruan tinggi, IAPT, instrumen akreditasi perguruan tinggi.
jika terjadi perubahan TS. Ya, karena terjadi perubahan TS, maka ia direvisi. Data dukung asesmen dengan cara mengubah, menyimpan, dan analisis informasi dan aksesnya disampaikan ke asesor pengelola H-1 ya, sebelum asesmen dilaksanakan. Kemudian menyiapkan data dukungnya ya. Ini data dukungnya untuk akreditasi perguruan tinggi. Nah, karena ini kita di ekonomi syariah, itu prodi berarti ya. Prodi, nah ini data dukungnya. Kalau AIPT itu 57 item ya. Kalau data dukung akreditasi prodi, APS di standar untuk APS 4,0. Nah, ini butir-butirnya ada sekitar 47 ya. Dari video sampai atau dokumentasi ya, dari berbagai software, bukti kegiatan dosen, bukti keikutsertaan bukti silabus SAP sampai ke penjamin mutu ya, etika dosen dan lain sebagainya, sampai dengan SK pendirian perguruan tinggi pertama. SK pendirian prodi, SK pendirian perguruan tinggi, SK pendirian prodi ya, dan seterusnya. Baik, nanti kita sambung lagi ke teknis penyusunan data dukung akreditasi prodi yang dilakukan atau disimpan di Google Drive. Yang Google Drive saya lupa. Nah, ini ya. Jadi di prinsip dasarnya itu ini versi September Google Drive ya. Yang versi Juni ya. Yang versi Juni itu tidak coba kita lihat. Ini di prinsip dasarnya. Karena agak ada perbedaan mendasar ya. Dari panduan asesmen lapangan ini, panduan asesmen lapangan daring di versi Juni dan versi ini September ya. Prinsip dasarnya itu kalau di versi Juni, AL Juni ya, di panduannya, asesmen lapangan dasar daring harus disediakan dalam bentuk soft copy dalam sistem informasi perguruan tinggi dan untuk kepentingan asesmen lapangan ya. Nah ini, jadi kalau versi Juni itu wajib disimpan di database atau data sistem informasi kampus ya. Nah kalau di versi September, nah ini ya, versi September itu soft copy disimpan dalam sistem informasi perguruan tinggi dan atau sistem penyimpanan lain yang tersedia seperti cloud ya atau Google Drive. Nah, ini adalah perubahannya di sini. Kalau dulu di versi Juni 2020 itu disebutkan simpan soft file-nya, soft copy-nya itu di sistem informasi ya. Namun kalau di panduan AL daring September 2020 itu boleh ya, dan atau disimpan di Google Drive atau sistem penyimpanan lainnya ya. Yang penting
online. Karena asesmen lapangannya dilakukan secara daring. Baik, kita lanjut di kalau data dokumennya sama ya di panduan yang September maupun yang Juni ya. Namun karena yang terbaru September maka ya kita coba yang September panduan yang terbaru. Oke, kita lanjut di tutorial berikutnya atau video berikutnya.